Dicari apa-apanya gitu, support kayak Terus? kita gitu. Terus Tapi enggak dia support gue kok, dia support gue. Apa? Enggak, gue mau minjem drum dia. Penjilat. Kalau misalnya nih, sekarang gue belum menjawab pertanyaan gue. Kalau sekarang lu kelar dari, lu punya kesempatan ya, kelar dari kantoran, lu mau jadi apa? Masalahnya kelarnya kapan gue tanya. Iya, sekarang. Kita kan makanya kita simulasi nih. Kalau Iya, iya. sekarang sih udah nggak ini sih, gue rasa udah nggak ada kesempatannya sih. Enggak ada kalau menurut Kesempatan tuh gue. selalu ada, bro. Lu kalau misalkan itu bener. Lah gue Soalnya gue bisa bermusik setiap Sabtu loh. Iya. Turning point orang itu nggak harus di umur quarter life 25, 24 atau even 20 yang kayak kita bagi tadi. Turning point orang bisa di 30. Ya udah, ayo. Beneran. Iya, Gua baru Ngegasnya dia, ngegasnya dia. Gua tadi siang gua baru nonton videonya Ricky Santoso sama Next Carlos. Kalau lo tahu. Siapa lah gitu. YouTuber yang dulu Vlogger. bikin keliling Indonesia gratis. Yes. Ricky Santoso itu mulai di usia 26. 26. Ya. Dan Next Carlos waktu itu dia mulai di usia 31. Oke. Keliling Indonesia. Yang Next Carlos cerita, tabungan dia di rekening tinggal 1 juta. Toh buktinya sekarang mereka hidup berdua, sukses mereka berdua. Maksudnya gue turning point orang nggak bisa lu bilang sama di 25, 24, lu udah memilih jalan lu sekarang 8 to 5 terus lu udah nggak punya jalan lagi. Enggak. Lu nggak tahu nanti di umur 30 tiba-tiba lu menemukan sesuatu hal yang bisa bikin hidup lu berubah. Nggak menutup kemungkinan. Menurut gue possibility itu tetap ada. Maaf ya, Yes. Bro. Zaman SMA. Ini Cuman ya gitulah. Nah makanya gue tanya, kalau lu boleh memilih jalan, kalau lu bisa memilih jalan saat ini atau mungkin 1-2 tahun ke depan, kalau lu udah nggak di kerjaan lu sekarang, Iya, ini kan kita mainnya kan simulasi. iya kita kan ngomong kalau kita ngomongnya Jika. in the perfect world nih, kalau lu Nih misalkan nih Harus kayak selesai. 2 tahun lagi lu udah punya apa namanya saving Cukup. 12 kali dari Gajian. enggak 12 kali duit panas lu setiap bulan Yes. gitu. iya 12 kali itulah. Iya. Dana darurat lu double. Iya, dengan darurat itu Iya. double. Ya kalau misalnya itu emang gue mau coba yang ini sih, kayak ibaratnya ya streaming gitu sih. Lebih ke ini sih, gue lebih pengen kayak ibaratnya kalau iya yang waktu itu kita lakuin lah. Ibaratnya kita nge-MC gitu. Nyari duit receh. Yang nggak duit receh. Ya dong, kalau kita pernah maksudnya. bikin salah satu video yang nggak jadi tayang, itu nggak duit receh sebenarnya. Pada waktu kita nge-MC waktu itu ibaratnya bisa lebih gede dari UMR. Iya. Cuma maksud gue ya, gue pengennya kayak gitu. Berarti gue pengen kerja di dunia itu gitu. Dan lu berani ngambil resiko nggak? Kalau sekarang sih enggak. Soalnya kita udah tua. Ya makanya gue nggak bisa gue bilang yang tadi. Iya, tapi kalau Turning point misalnya lu bisa emang di umur berapa ada, kalau aja. misalnya emang ada kesempatan sih bakal gue ambil ya, tentunya dengan ada fail safe-nya ya. Ibaratnya gue nggak beneran kayak gambling semua gitu, enggak. Cuma kalau misalnya emang ada kesempatan untuk kesana, gue mau gitu. Beda sama gue berarti ya. Iya. Kenapa gue bilang nggak bisa? Karena ya ibaratnya kita kurang favorable lah gitu. Mungkin tadi kan lu bilang ada yang berhasil, tapi kemungkinan untuk tidak berhasilnya juga gede gitu, karena kan terbatas Ya kayak main crypto gitu. aja lu high risk high return. Nah, Iya gitu. Kalau misalnya lu tiba-tiba dapat tawaran untuk jadi freelancer, kayak gue nih, kayak gue jadi freelancer gitu, lu akan coba apa enggak? Kalau misalnya emang itu ngeganggu apa yang sekarang ada sih, gue mau. Ya enggak, lu harus tinggalin apa yang sekarang ada. Nah kalau itu enggak. Berarti kayak incase gue tadi ya. Iya. Freelance ya. Freelance ibaratnya lu masih dapat penghasilan, tapi penghasilan lu bisa tidak terbatas, bisa lu nggak dapat juga. Iya gue ngerti. Tapi Ya itu enggak sih kayak- resikonya freelance lah kayak gitu lah. Lu kayak misalnya gue pandemi mau penghasilan dari mana nih? Pusing pala. Tenang dong, jangan marah-marah. Iya makanya itu salah satu yang gue pikirin sekarang sih. Jadi ya kenapa sekarang itu jadinya ibaratnya ya kayak yang tadi, balik lagi ke yang awal gitu. Kita di umur yang sekarang, kalau gue mikirnya kan gue bilang tadi gue lebih mikir ke masa sekarang gitu. Kalau misalnya emang gue mau tinggalin semuanya, terus gue misalnya mulai ngejar passion gue, apakah keburu? Apakah bisa gitu? Bisa. Ada kemungkinannya. Iya. Ada, Tapi kan tapi- ada kemungkinan gagalnya juga. Ya betul. Iya itu dia maksud gua, ini dari pikiran gua
mikirnya itu kayak gitu. Kita sebanding nggak sih gue meninggalkan itu semua? Lo tipikal yang safe zone, nggak berani ngambil resiko. Dibilang safe zone enggak juga sih, kerjaan gue yang sekarang sebenarnya cukup riskan juga. Kalau mau jujur ya. Tapi gimana pun mau seriskan-riskannya lu akan tetap Iya, paid betul. monthly kan. Yep. Nah itu karena ya baratnya sekarang ya lagi zaman-zamannya butuh yang lo takutin itu, yang lu dari tadi ngomong di depan, harus nampung ini itu, belum buat kayak misalnya lu buat orang tua, buat Iya sih, apa. concernnya ke sana sih. Iya. Iya sih. Jadi ya kalau misalnya ada kesempatan mau nggak mau, tapi kalau misalnya emang ibaratnya lu cuma boleh pilih satu, enggak, gue bakal pilih yang stabil. Nih istilahnya lu kayak ditanya, are you dare to live? Iya. Enggak nggak sih sih? kalau gua enggak. Tapi ada kemungkinan saat lu tinggalin itu, lu bisa lebih berkembang dan penghasilan lu mungkin bisa 3, 5. Betul. Tapi Nggak tahu. gue lebih ibaratnya kalau lu lihat gelas tuh setengah penuh setengah habis, gue lebih lihat setengah habis. Karena gue lihat oh bener gue ada potensi, bener tapi gue nggak yakin dalam diri gue sendiri. Gue bilang gue nggak yakin gue punya potensi untuk nge-breakthrough supaya gue bisa kayak lu bilang 3-5 kali. Kalau misalnya mungkin ya kayak gaji gue sekarang ya bisa aja, tapi iya gitu karena nggak stabil. Kayaknya apa sih? Kayaknya gua ada satu satu skenario deh buat dia. Oke. Panjang loh ini kita jadiin per part. Nggak apa-apa, per part. Ntar gua potong per part kan. Gua ada skenario buat dia. Dibilang kan tadi ada concern ke kayak nikah, rumah, Itu mobil. concern gua kan. Iya, dia Concern bilang kan dia dia, juga ada iya. kan. Maksudnya, Tapi gua juga. Iya, jadi istilahnya kenapa dia nggak mau ninggalin karena dia ada concern ke sana kan. Let's say skenario ya. Tolong jangan diambil hati. Skenario. Lu nggak punya pacar. Lu bener-bener live your life freely. Kayak gue sekarang. Itu yang bikin kita nggak Are berani you ngambil dare resiko. to live? Itu yang bikin kita Are you berani dare ngambil to resiko. take risk gitu loh. Maksudnya ya lu hidup freely nih gitu Kalau loh. emang buat gua sendiri ya gitu. Iya. Ya mungkin mau sih. Nah. Lebih besar kemungkinannya gitu. Karena memang ya mungkin ada buat orang tua gua sekarang, tapi ya Tapi ibaratnya ya- nggak se-concern itu. ya anaknya kan bukan cuma gua gitu. Iya, bukan berarti dia nggak sayang emaknya, Betul. tapi kan ada porsinya lah. Kalau misalkan dia soal untuk rencana yang lebih serius ke depannya, untuk berkeluarga lagi, itu kan mesti bener-bener matang persiapannya kan. Berkeluarga Kayak lagi gitu. tuh. Maksudnya Bikin- maksudnya nggak dia bikin membuat keluarga sebuah keluarga baru. kecil, Keluarga membuat kecil. sebuah Dia keluarga membuat kecil. keluarga Dia lagi mohon seakan-akan maaf, dia udah pernah berkeluarga. mohon maaf. Diluruskan. Iya diluruskan. Soalnya kan dia kan sebelumnya anggota di salah satu keluarga, Yes, gitu kan. kakaknya masih bareng nih. Iya. Nanti bikin kakak sendiri. Iya seperti itu. Gitu loh kawan. Jadi gitu. Kalau misalkan lu sama gue mungkin ya kita berani dare to take a risk untuk ngambil risiko lebih. Gue beruntung 5 tahun gue ngajak ya gue berapa ya 7 tahun gue bener-bener ngejalaninnya 7 tahun. 5 tahun terakhir Dari gue 17. single. Gue single yang ibaratnya gue bisa sebenarnya enggak loh kalau lu mau ngomong 2014 sih bener udah 7 tahun berarti kan. Gue mulai sekitar awal tahun juga berarti udah 7 tahun lebih. Yep. Nah, beruntungnya gue 5 tahun belakangan gue fokus Bisa karena gue fokus, nggak ya. punya pasangan. Yep. Itu beruntungnya. Jadi kayak yang sekarang gue tinggal jalanin pun tinggal mudah adaptasi aja. Butuh dan mudah adaptasi. Iya. Dibanding lu baru bener-bener start over dari awal nih, Yes. bener-bener dari awal terus gua ada pasangan yang mungkin nggak support gua, mungkin ada nuntut atau apa, mungkin gua nggak bertahan di freelance juga kali. Iya bisa juga Karena sih. butuh stabil kan. Iya. Iya. Nah, Ya tapi ya 7 tahun lalu gua baru 18 tahun mikirin stabil apa sih? Tapi iya sih itu bener sih. Iya kan? Itu bener sih. Ya Maksudnya menurut gua ketika startnya iya. iya dari gua awal. mulai kerja itu aja di umur 20 berapa gue kerja ya? 21. 22 Lulus kuliah 22 gue. 21, Gue 22.
Gue 22 tahun, ya udah gaji jajan, Iya, nggak ada nggak pikiran-pikiran ada. ke sana gitu. Baru sekarang aja makanya kenapa kalau ada lowongan gitu ya, aku sudah tidak. Kantor gue udah kirim. Kantor Nggak gue. tahu belum. Gue masih pusing kerjaan gue banyak anjing. Kayak Iya. gitu. Jadi mungkin dia concernnya ke sana karena dia udah ada satu. Omongan. Enggak, dia mau ada planning lah ke sana. Iya. Udah Karena ada planning. ada planning, jadi gue Iya. butuh yang stabil gitu karena ya untuk melaksanakan suatu rencana ya lu Iya. butuh kestabilan gitu. Iya, jadi dia udah ada planning, dia mau merealisasikan itu. Gimana caranya ya dengan cara dia stabil gitu loh, boy. Dan yang stabil itu ya ini mau nggak mau ya budak korporat. Iya, untuk sekarang. Tapi kalau misalkan misalkan ada yang low risk, bukan low risk sih, middle return lah. Istilahnya bisa dibilang, lu bisa freelance nih, gue bisa cariin lu job, lu rata-rata dia ngejanjiin gitu kan. Lu rata-rata income lu sebulan ya 5 juta gitu misalkan ya. Dengan dia yang manajemenin lu segala macem, lu pasti berani dong. Ketika udah dijanjiin seperti itu. Apa enggak juga? Enggak juga sih. Kalau gue sih berani. Gue masih single sih. Gue masih single. Ya gitulah, ibaratnya sekarang walaupun emang gua kerja, ibaratnya ya banyak yang bilang kayak lu kerja terus nggak capek gini-gini, ya capek, cuma ya mau gimana, hidup harus begitu, harus capek. Tapi lu suka apa yang lu kerjain nggak sekarang? Kinda. Makanya itu gua nggak terlalu kayak, kan orang kayak misalnya aduh gua kerja capek banget nih, gua nggak suka sama kerjaan gua gini-gini. Jawabannya aman banget sih. Enggak, tapi emang gue suka gitu karena kerjaan gue ini sebenarnya Ya, jawabannya banyak aman banget. banyak ketemu orang juga. Oh iya. Kan tadi gue bilang tuh, gue kan emang ibaratnya yang kita Pak, lu rusakin barang gue dulu, Pak, dari tadi, Pak. Dia dong, gua baru satu. Oh iya. satu sama kita berarti. Enggak apa-apa, taruh aja ntar gue Iya. urusan gitu. Jadinya emang kan gue demennya itu untuk ketemu orang lah, ibaratnya kita ngomong gitu gini, dan kerjaan gue memang seperti itu sekarang. Ibaratnya gue kan vendor. Nah vendor itu gue ketemu orang terus gitu, entah itu ketemu orang yang itu lagi atau enggak yang baru, tapi intinya gue ketemu orang, gue komunikasi sama orang. Istilahnya budak korporatnya lu tuh nggak berkutat di circle kantor aja kan kayak Iya, gitu. maksudnya enggak kayak ya di situ Tapi aja lu- gitu, enggak. Apa sih? Kok Vendor Nggak, IT, maksudnya lu maintenance. Nggak ngerti ya kamu ya? enggak maintenance. Langsung enggak lagi. Support, anjing. gua support. Nggak ada. Jadinya Aduh, itu, kaki gue. jadinya kayak Lu akun eksekutif apa gimana sih ketemu orang mulu? enggak, maksudnya ibaratnya gue mau connect nih, gue mau ngecek, itu gue mesti lewat orang gitu, gue mesti ngomong kayak ke supportnya kayak, Pak saya mau ngecek ini itu gini, ini gimana gini. Jadi ini gak sih kayak Masih apa ada namanya? interaksi sama orangnya lah. Lu itu kayak perusahaan lu bikin software gitu ya. Lu maintenance-nya kan. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Boy. Udah ngerti belum? Maintenance. Itu maintenance. Untung direkam ini kalau nggak garing. Belum tentu. Iya bener juga. Belum tentu nih kamera masih ngerekam. Iya juga. Ada ngecek dari tadi. Kita udah kelamaan. Ya, tapi seenggaknya yang penting ini lu banyak nggak sih memori lu? Tadi masih ada 30 giga kayak. Oh, cukup 30. Asal ke overhead ya. Makanya tadi gue udah sambil dicas. Batu bet pala. Ya nggak apa-apa. Ya jadinya ya gitu. Jadinya gue masih sebenarnya dibilang sesuai passion ya nggak terlalu gitu karena Tapi misalnya tapi lu masih ada bisa nyerempet-nyerempetnya lah gitu. Iya, dan lu masih bisa enjoy sama kerjaan lu kan. Iya. Sampai Kalau- sampai saat ini sih masih enjoy. Iya. Ya karena tentunya menurut Perlindungan gua Tuhan Yang Maha Esa. sesuai dengan apa yang gua terima, dengan workload-nya, dengan ininya itu masih sesuai gitu. Kesetaraan itu yang membuat employee menjadi nyaman bekerja di satu perusahaan. Camkan itu. Jadi ya saya karena satu dan dua hal, ya gue butuh ininya, gue butuh kestabilannya, dan memang kerjaannya juga masih ngotak gitu. Iya, why not gue bilang gitu. Case-nya, kalau misalkan gua ngerasain apa yang seperti dia rasain, gua nggak akan berani untuk ngambil resiko yang tadi lu bilang. Karena gitu. sama-sama ngambil resiko juga kan jatuhnya. Sekarang- Karena lu ngambil iya. Iya. Kenapa lu berani ngambil? Karena sama-sama resiko ya udah Iya. sekalian aja. Iya, gitu. iya. Yang Iya. satu gue seneng jalanin, yang satu Iya, ya benci. sosok. Sosok benci.
Dia nggak nahan-nahan dia. Enggak, gue benci. Kau benci gak? Benci. Loh. Jangan. Benci bilang cinta. Tipe pak. Wah. Keyboard gue kayaknya mati. Ya gitu. Yeah. Maksudnya kalau misalkan lu case-nya nih ya tahu udah merah semua. Tadi juga gue udah kasih lihat ya. 40% lebih. Apalagi kripto lagi turun Iya, kan. Kan tadi aku bilang ya aku ikut-ikutan aku jadi miskin. Gak apa-apa, masih cuan ceban. Ya nggak apa-apa lah. Nggak mau gitu boy. Kalau misalkan memang workload gue yang kayak tadi workload gue sama gaji gue setimpal, sense of belonging pasti akan tumbuh dalam diri gue. Yo. Bener. Kalau misalkan Itu harus lu catat, harus lu camkan saat tiba-tiba lu jadi pemimpin perusahaan. itu, makanya kenapa dari awal ketika gue tahu yang namanya sense of belonging itu tuh di gue S2 ya. Kan gue S2 nih. Bukan sombong, Pak. Gue cuma ya maaf tar gue Yaudah, satunya buat gue boleh nggak? Jangan. Kan lu udah pakai gelar S2-nya doang. Jangan, Pak. Satunya buat gue aja. Enggak, lu handphone lu S berapa? 9. F, saya pakai F. Poco kan lu? Iya, Poco. Dia S, Samsung. Ya udah Sambung. lanjut. Kalau nggak lu cari orang aja biar setuju. Setuju apa? S7. Receh sekali. Gua sampai lupa ngomong apa. Nggak, ya itu. Apa namanya? Ya gua tahu yang namanya sense of belonging, employee engagement. Ya bah. Maksudnya Ini mic punya weh. Gak kecolok dari tadi. nggak, bukan itu mic yang ada lagi. Itu mic yang ada lagi. Lucu jangan gitu loh. Lu jangan gitu. Gak kecolok. Enggak, masalahnya kan dari tadi gua dengerin, Pak. Oh iya juga. Ya kan? Berarti lu cuma formalitas doang kayak gitu. Ya enggak, ini gue bukannya sosok gimana ya. Gue dengerin kalau misalkan ada yang kurang kecil tadi gue geser mic-nya. Kurang gede, kurang kecil. Kalau kurang Saya gede. kurang kecil. Oh iya, saya juga. Lanjut. Aduh, ya gitu. Gue tahu itu artinya. Gue kayak penasaran sebenarnya artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Yeah. Dan kalau mau dibilang zaman sekarang itu adalah zamannya milenial untuk take the wheel gitu. Tuh. Yang rotate kerjaan satu perusahaan, yang ngerotet, yang ngejalanin. Yes. Istilahnya kalau mau dibilang budaknya lah ya. Kalau mau dikata kasar budaknya. Istilahnya mesin dapur pacunya Yes. perusahaan itu adalah milenial gitu. Ya mau nggak mau perusahaan apapun perusahaannya, Please, tolong. please sih, tolong sih. Iya. Hargai milenial. Enggak, maksudnya ya please tolong sih, bener sih. Please tolong sih. Iya. Makasih loh boy bridging-nya. Nah, jadi ya tolonglah, maksudnya kesampingkan budaya tuanya kalian gitu. Berarti mesti disesuaikan. Iya, maksudnya zaman semakin digitalisasi. Yep. Bukan digitalisasinya doang. Bukannya lu semata-mata zaman digitalisasi nih, gue ganti sistem semua digitalisasi. Proses budaya di perusahaan lu juga harus digitalisasi dong. Terus juga lu mah harus semakin berkembang dong. Nggak bisa lu tetap kekeh sama proses pekerjaan yang terlalu bertele-tele dong. Sabar. Tapi gue Ntar mau gue bajak, ya. Gue mau bajak ketika lagi meeting nih. Gue bajak proyektor, gue setel di video sama gue. Pas di part ini ingetin menit berapa ini. Kesel gue. Enggak, soalnya gitu. Memang kan ada ya. Gue bukan bilang perusahaan gue doang. nggak ke-record. Ke-record. Rekor itu nggak jalan. Dari tadi begitu. Nyebelin. Pasti lu. Oh sakit. Enggak. Ini bekas vaksin bang. Masih bengkak. Baboy. Tenang. Enggak, soalnya gue dari kemana pun gue nggak nyebut nama perusahaan yang tempat Iya. gue kerja kan. Ya. Mau gue sebut gak? Jangan. Enggak. Gue walaupun gue benci, walaupun gue kesel, gue nggak mau. Profesionalism. Profesional lah istilahnya. Ya udah, kalau misalkan itu budaya Itu dia. subjektif lah ya. Yes, Yes. subjektif. Kalau gue nilainya tuh nih perusahaan budaya toku betoku gitu. Iya, tapi memang banyak yang gua ngerasain juga sekarang workflow-nya perusahaan masih banyak yang primitif. Yes.
tapi tidak mau terbuka dengan perubahan. Gini, memang primitif, jalan, tetap jalan, perusahaannya tapi jalan. tidak mau terbuka terhadap perubahan. Nggak mau terbuka terhadap perubahan, ujung-ujungnya apa? Ya lu tinggal nunggu aja itu orang-orang yang pensiun. Itu orang semua yang pensiun Udah nggak jalan lagi. udah nggak jalan lagi perusahaan gitu loh. Karena sistemnya masih sistem lama. Karena sistem lama dan nggak ada yang mau nyemplung Nggak ke ada yang sana. Nggak ada mau regenerasi juga. Nggak ada mau regenerasi gitu loh. Kecuali Apalagi nanti- kalau misalkan Anda senior tapi Anda mencepu-cepuin junior Anda. Kurang-kurangin kawan. Ya. Aduh. Sok banget jadi orang. Bingung gue. Tolong seniornya Gravy nonton Enggak, bukan video senior ini. gue sih jatuhnya sih. Dia cuma senior staff, bukan senior gue. Senior. Posisi di atas gue itu langsung bos gue. Gue nggak ada atas lagi. Seniornya secara general ya. Iya, secara general. Senioritas. I love you when you call me senioritas. Sekalian aja gue plesetin. Biasanya kan orang mainnya plesetan. Tapi ya gak kan? ada yang plesetin, gak ada yang ngerespon. Enggak, dia nge-respon tawa. Ketawa doang. Kalau Iya. gua ngelempar apa kan langsung diituin tektokan. Iya, karena MC. gue yes. kesel. Lu gak mau MC kita bertiga? Gue kan belakang layar, gue kan basis. Ya kan kita MC gak butuh basis. Ya enggak, makanya nggak apa-apa lu orang MC, gue jalan gue MC. Kalau misalkan lu nge-MC butuh ada home band, baru Gue Home bandnya boleh dibully gak? boleh. 0812 pip 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 sensor. Gue nggak ada efek sensor soalnya. Oke, jadi itulah 3 perspektif dari 3 orang yang berbeda. Simulasi juga sudah di. Yes. Tapi masih ada yang mau nambahin gak? Kesimpulannya? Dia deh, mungkin dia ada yang mau nambahin. Ya, kesimpulannya ya quarter life crisis itu bisa kena ke siapa aja. Dan yang tadi Kalau kita kalian bilang, ada yang ngerasain quarter life crisis juga, ya mungkin gak kita bahas. Gaya gue sobat. Iya. kita sharing ya. Yang Kita ini sharing. siapa yang nggak tahu? Ya kan iya Kita iya sharing aja ya. udah. Kita sharing. Barangkali ada yang gak kepikiran Ya. terus. Iya. Oh iya nih. Mungkin nggak kita bahas di sini. ya. Ya, Tapi kalau kita juga ngebahasnya cuma general doang sih, Iya, nggak general. spesifik. Nggak, ntar tetap Instagram dulu lu sama gue, ntar gue taruh di bawah. Iya. Kalau misalkan ada yang, kalau misalkan gimana ya, lu ngomongin ini dong. Gitu, Iya. gue malah Oh, dia iya. perspektif Ide, lu. ide. Iya, Tapi lu lu ngasih komen ide. juga kita Lu komen di kasih. itu pun nggak tau, gue jarang lihat sih kalau komen. Makanya lu bukanya dari PC, kalau komen bisa kebaca semua. Iya, gue jarang lihat dari gue, jarang lihat komen sih. Lu Iya. pegang YouTube gue deh. Dih! Overheat goblok. tenang Pak. Overheat bego. Sakit deh. Ya udah, Ya, gitulah pokoknya. jadi ya itu quarter life crisis menurut kita yang tadi gue bilang. Jadi yang tadi Andika juga bilang, belum tentu ya setengah umur itu 25 gitu. Karena itu- Seperempat. ya Quarter. seperempat itu 25 ya bisa jadi mungkin dari umur 18. Ya, tapi kan Sampai- sosial Ya, standarnya kan 18-20 kita masih Ya, main-main sih. standarnya tapi ya 20 standar sampai 25. sosial standarnya kan 20-25. Ya 20 sampai 25. Nah, kalau emang kalian merasa seperti itu, ya menurut kalian coba aja tulis di komen di bawah, atau enggak ya kalau misalnya Ting, memang ada ide ting aja. Jangan lupa IG gue di sini. bisa langsung ke IG lu DM gitu. Ya, boleh. Kayaknya kita open semua ya. Enggak, ntar IG teman kita yang satu lagi gue cantumin juga di sini. Oh iya, Ting. yang teman kita yang belum ada yang hari ini lagi Tidak. menjalani migran. budaknya. Lagi migran. Banget. Iya, jadi ya itu. Boleh banget. Kita open. Tapi yang pasti sih tetap semangat menjalani hidup. Apapun yang lu jalani, ya kita nggak bakal tahu apa yang lu orang jalanin. gitu. Yes. Mau kita Jangan FOMO. Jangan fear of missing out. Yes. Jalanin aja apa yang lu punya passion lu apa, jalanin aja. Menurut lu bener, tapi asal bener ya. Iya. Jangan lu nyopet menurut lu bener, enggak gitu kan. jual narkoba. Betul gitu. Robin Hood. Hukumnya kan udah ada gitu loh. Hukum di Robin Indonesia kan. Maksudnya lu jalanin sesuatu yang bener sesuai sama hukum yang ada di Indonesia Yes. lah. Betul. Oke, thank you guys. Stay healthy. Stay healthy. Stay healthy. Stay healthy. Stay healthy. Iya pokoknya gue belibet tadi. Stay healthy. Kampung apa? Nih kalau nonton episode pertama, nih pasti tahu nih kampung apa. Udah, Bye. pokoknya stay healthy, 3M, seru. 5M sekarang. Oh, 5M ya? 5M ya? Udah bukan 3M ya? Bukan 3M buat yang Nempel. nempel. Udah pokoknya tetap protokol, kalau bisa vaksin kayak Yuk. dia. Mantap. Goodbye. Dong.